Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang strategi perlawanan Pangeran Diponegoro. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Elenoven. Saya Maria Magdalena Falmawati. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan Kesultanan Yogyakarta seperti pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati jalur Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang patok. Secara sengaja, pemasangan patok ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok tersebut. Berawal dari insiden patok inilah meletus Perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Diponegoro, Ali Basya Sentot Prawirdirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo, dan Nyai Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan. Yang pertama, siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827, siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Dalam upaya mengatasi perlawanan pemerintah Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan sebuah taktik yang diberi nama taktik gerilya. Taktik gerilya merupakan sebuah taktik yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1855.